Pembebasan lahan. Karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Tampar muka Anies, Pak Basuki ungkap pengakuan warga soal sodetan Ciliwung mangkrak. Rekam jejak amburadul gini nekat mau ngurus negara? Mikir nggak sih pendukungnya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Biasanya kalau PUPR itu fisiknya. Ya, ini ya Pak ya, fisiknya. Fisik. Terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan lahannya biasanya Pemda ya. Ciliwung itu yang sodetan ini pembebasan dibiayai oleh sekaligus PU. Oke, berarti memang Bapak yang pendekatan ke warganya, sosialisasi ke warga. Yang warga tadi kita lewat Pak Wali Kota. Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu, pasti gak jauh. Yang masalahnya kan yang tadi Pak, 6 tahun nggak diapa-apain, normalisasi nggak diapa-apain, sudetan nggak diapa-apain. Nah sekarang alhamdulillah punya ada pemilu ini mulai dikerjakan lagi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembebasan lahan yang mandek oleh Pemprov DKI Jakarta membuat proyek penangkal banjir Jakarta jadi mandek pembangunannya. Dia bilang proyek penanganan banjir Jakarta selama hampir 5 tahun sempat jalan di tempat. Bahkan Basuki bilang selama 5 tahun pihaknya sama sekali tak menganggarkan Rp1 pun pada DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR untuk program pengendalian banjir Jakarta karena tak ada pembebasan yang dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Basuki merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang bilang proyek sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti. Bukan cuma sodetan Ciliwung saja, Basuki bilang tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek. Dari 33 km sampai sekarang masih bersisa 17 km yang belum dibangun. Basuki bilang proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan mulai kembali dilakukan. Dalam hal ini dia sempat menyinggung PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat. Sebelumnya, Jokowi mengungkap penyebab sempat mangkraknya proyek sodetan Ciliwung di Jakarta Timur yang diresmikan hari ini. Jokowi mengatakan penyebabnya adalah persoalan pembebasan lahan. Jokowi mengatakan kala itu kegiatan pengeboran proyek sodetan Ciliwung terpaksa dihentikan lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Sebagai informasi, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad pun mengomentari hal tersebut dalam akun Twitter pribadinya @yusuf_dungdung. Ia mengungkapkan bahwa rekam jejak Abbas amburadul seperti ini nekat mau ngurusin negara. Dan ia juga mempertanyakan, mikir nggak sih pendukungnya? Kemudian ia pun jadi teringat perkataan Presiden Jokowi waktu menjabat Gubernur DKI soal penanganan macet dan banjir lebih mudah diatasi jika menjadi presiden. Kalimat itu kemudian dipelintir para pembenci dan buzzer Abbas lantaran banjir masih terjadi ketika Jokowi menjadi presiden. Padahal, maksud Jokowi mengatakan lebih mudah mengatasi banjir itu karena jika beliau menjadi presiden, maka yang menjadi gubernur DKI otomatis Ahok. Jadi, ada harapan bisa bekerja sama dengan baik. Semua orang tahu kalau Jokowi dan Ahok mampu bersinergi dan kerjasama dengan baik, makanya masalah banjir akan lebih mudah diatasi. Dan hal itu terbukti dengan berjalannya proyek normalisasi Kali Ciliwung ketika di era Ahok. Namun sayang, sejak Anies menjabat, proyek ini sama sekali tidak jalan. Anies lebih memilih adu debat dengan pemerintah pusat. Anies bilang normalisasi sungai kurang efektif, tapi sumur resapan dianggap lebih keren. Naturalisasi sungai pun tidak jalan sama sekali. Memang faktanya dari awal Anies sama sekali tak berniat melanjutkan program yang sudah dikerjakan Ahok. Bayangkan saja, penanganan banjir yang menjadi prioritas malah semua dibiarkan oleh Abbas. Abbas jelas tidak mampu melakukan pembebasan lahan yang selama ini menjadi masalah klasik. Padahal anggaran sudah ada, namun pembebasan lahan tidak bisa dikerjakan. Semua baru berjalan lagi setelah Abbas lengser dan digantikan oleh PJ Gubernur Heru Budi. Terbukti Heru Budi bisa gerak cepat. Beda dengan Anies yang lamban luar biasa. Anies terlihat lamban karena tidak sejalur dengan pemerintah pusat.
Dari awal pemerintah sudah katakan, penanganan banjir harus melibatkan pusat dan daerah. Harus ada kerjasama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tapi sayang, Anies malah membuat semua rencana berantakan. Semua ini telah membuktikan bahwa Abbas cuma pintar ngibul lewat kata-kata manisnya, tapi nol dalam bekerja. Parahnya lagi, yang begini malah mau dijadikan presiden? Bagaimana kalau menurut Anda? Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Keterlaluan. Omongan kasar Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi bajingan tolol, colek Prabowo. Presiden itu panglima tertinggi, Menhan jangan diam aja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan saat ini sepertinya Rocky sudah kehilangan kerjaan karena nggak bisa mengedukasi mulutnya yang membawa petaka dan borok bagi sebuah acara TV itu. Jadi sekarang Rocky itu sudah bukan politisi atau bukan pengamat lagi, dia adalah YouTuber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara menanggapi pernyataan pengamat politik sekaligus kritikus Rocky Gerung yang menyerang Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar, di mana Rocky Gerung sampai melontarkan kata bajingan tolol. Adapun pernyataan Rocky Gerung ini kini viral di media sosial. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di salah satu forum yang diadakan oleh organisasi buruh. Rocky menyoroti Jokowi yang mendatangi Cina untuk membahas ibu kota negara Nusantara. Menurut Denny Siregar, dari sekian banyak pernyataan Rocky Gerung yang menyerang Jokowi, pernyataan kali ini benar-benar tak bisa diterima. Kata-kata kasar ex-dosen Universitas Indonesia itu bukan sebuah kritik, tetapi penghinaan terhadap kepala negara. Rocky Gerung kali ini sangat offside. Ini penghinaan terhadap presiden, kata Denny Siregar dilansir populis.id dari laman Twitternya @dennysiregar7 pada Senin 31 Juli 2023. Terpisah, pegiat media sosial Yusuf Muhammad juga tampak kesal dengan pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dia lantas menantang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menunjukkan loyalitasnya kepada presiden dengan memberi pembelaan kepada kepala negara. Jokowi adalah panglima tertinggi. Kalau saya sebagai Menhan pasti nggak terima pimpinan saya dikatain seperti ini, kata Yusuf Muhammad dalam sebuah cuitan di akun Twitternya @yusuf_dumdum. Yusuf Muhammad mengaku sebagai warga negara Indonesia, dirinya benar-benar tak terima presiden diserang secara brutal dengan kata-kata tak pantas. Jadi, Prabowo yang diberi jabatan Menhan harus menunjukkan sikap tegas membela pimpinannya. Jadi, Prabowo yang diberi jabatan Menhan harus menunjukkan sikap tegas membela pimpinannya. Jangan sampai, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya sekedar menjadi penonton saat kepala negara diserang secara kasar. Rasanya Rocky Gerung sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia, yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Jika saja Rocky Gerung bebas berbicara dengan menghujat dan menghina presiden di era Orde Baru, saya yakin 1000% nyawa Rocky Gerung sudah ada di neraka sekarang. Setelah menghirup udara reformasi, Indonesia benar-benar merasakan sebagai negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum secara harfiah dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat pula bahwa selain Indonesia adalah negara demokrasi, negara ini juga merupakan negara hukum. Orang normal atau waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun tidak berlaku bagi Rocky Gerung dan kelompoknya. Jika ada orang lain yang melaporkan dirinya, maka Rocky Gerung akan berteriak ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering Rocky Gerung dan kaum oposan lainnya menggunakan sebagai senjata untuk membela diri supaya tidak terciduk oleh aparat penegak hukum. Disitulah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, pelontaran pendapat mereka seperti layaknya buzzer kadrunes yang tak memiliki pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu, mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapat perhatian besar.
Karena bagi saya, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina dan dihujat oleh Roky Gerung dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi menata negeri ini, dengan kejeniusannya serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Sementara Roky Gerung hanyalah orang yang hanya piawai dalam bersilat lidah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara jenius. Sudah paham kan maksud saya? Mereka tetap akan salahkan Jokowi. Meski Jokowi bantah, mereka tetap melihat dari sudut pandang orang negatif. Bagaimana kalau menurut Anda?